Assalamualaikum semuanya. Channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di sebuah desa di Jawa Barat, seorang lelaki bernama Agus. Ia berusia 30 tahun dan menikah dengan Serlina, anak seorang ustadz terpandang di desa itu. Serlina adalah perempuan yang lembut, penyabar, dan taat beribadah. Selama 7 tahun pernikahan mereka, belum juga dikaruniai keturunan. Meski demikian, hidup mereka tidak kekurangan. Agus dan Serlina memiliki banyak kebun dan sawah yang dikelola para pekerja. Namun, di balik kehidupan yang tampaknya bahagia, perlahan-lahan Agus mulai berubah. Dulu, ia seorang suami yang penuh kasih sayang. Namun, beberapa tahun belakangan, ia semakin mudah marah tanpa alasan jelas. Serlina sering menjadi sasaran amarahnya. Ia mulai sering pulang larut malam, kadang-kadang dalam keadaan mabuk. "Mas, kenapa sekarang jadi begini?" tanya Serlina suatu malam ketika Agus pulang dalam keadaan sempoyongan. "Jangan banyak tanya, aku capek kerja. Kamu cuma tahu ibadah saja," bentak Agus sambil melempar bajunya ke lantai. Serlina hanya bisa menahan tangis. Ia tidak mengerti apa yang merubah suaminya. Yang tidak diketahui oleh Serlina, Agus mulai mendekati wanita-wanita lain di desa dan bahkan di kota. Ia pandai merayu dan membuat perempuan jatuh hati. Ia memanfaatkan ketampanan dan hartanya untuk menggoda mereka. Namun, sejak ia mulai sering berselingkuh, tubuhnya juga mulai berubah. Awalnya, perutnya hanya terasa kembung, sering terasa mual dan tidak nyaman. Agus mengira itu hanya masuk angin biasa. Ia sering pergi ke tukang urut dan minum jamu. Tapi, bukannya membaik, perutnya semakin membesar. Serlina yang melihat perubahan perut suaminya yang tampak aneh, merasa cemas dan bingung. Kini, perut Agus tidak seperti orang kembung biasa. Dalam waktu beberapa bulan, bentuknya membulat seperti perut orang hamil besar. Bahkan lebih besar dari perut perempuan yang hendak melahirkan. Warga mulai bergosip tentang Agus di warung kopi milik Mang Dudung. Beberapa warga berkumpul seperti biasa. Kopi hitam mengepul, pisang goreng hangat tersaji di piring, dan obrolan ringan berubah menjadi gosip panas tentang Agus. "Kalian ada yang lihat perutnya Agus? Perutnya makin besar, kayak orang hamil," kata Kang Udin. Beberapa warga langsung terdiam, lalu tertawa kecil. "Ah, mana mungkin lelaki hamil, Kang," kata Mang Dudung. "Saya juga awalnya nggak percaya." Kang Udin bersikeras. "Tapi kemarin pas dia lewat, saya lihat sendiri, jalannya pun aneh, kayak orang nahan sakit perut." Gosip pun semakin memanas. Semua warga kini penasaran, ada apa sebenarnya dengan Agus? Agus mulai panik. Ia pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya. Dokter awalnya kaget dan terheran-heran melihat perut Agus yang sangat besar. Dokter mengambil berbagai tes, tetapi hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada penyakit serius di dalam perutnya. "Secara medis, tidak ada masalah, Pak Agus. Ini sangat aneh," kata dokter dengan bingung. Setelah itu, Agus pulang ke rumahnya. "Mas, sudah berobat ke dokter, kan? Apa kata dokter?" tanya Serlina sambil mengompres perut Agus dengan kain hangat. "Dokter bilang gak ada masalah. Tapi lihat ini." Agus menunjuk perutnya yang kini tampak seperti orang hamil 9 bulan. Urat-uratnya menonjol, dan kadang-kadang terasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Serlina bergidik ngeri. "Mas, apa ada yang Mas sembunyikan dariku?" tanyanya lirih. Agus terdiam. Ia tidak bisa mengungkapkan dosa-dosa yang telah ia lakukan di belakang istrinya. Hatinya diliputi ketakutan. Suatu malam, Agus mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang perempuan berambut panjang mengenakan kebaya putih, berdiri di depan rumahnya. Perempuan itu tersenyum dingin, lalu berkata, "Agus, kau telah mengambil sesuatu dariku. Kini, aku akan mengambil sesuatu darimu." Agus terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia memegang perutnya yang kini semakin berat dan terasa sesak. Pagi harinya,
Ia berusaha merahasiakan ketakutannya dari Sherlina. Namun, istrinya sudah tidak bisa tinggal diam. Ia pergi menemui ayahnya, Ustadz Abdul Karim, seorang tokoh agama yang sangat dihormati di desa itu. "Ayah, aku khawatir dengan keadaan Mas Agus. Perutnya semakin besar. Dokter bilang tidak ada penyakit, tapi dia sering mengigau dan terlihat ketakutan." Pak Ustadz Abdul Karim menghela napas panjang. Matanya tajam menatap putrinya. "Sherlina, apakah selama ini suamimu menjalani hidup yang baik? Atau ada sesuatu yang disembunyikannya darimu?" Sherlina terdiam. Ia tahu Agus berubah, sering marah, sering pulang malam, dan bahkan pernah mendengar desas-desus tentang perselingkuhannya. Tapi ia belum pernah mendengar pengakuan langsung dari suaminya. "Ayah, mungkin ada yang ia sembunyikan. Aku hanya belum tahu apa itu." Pak Ustadz Abdul Karim menatap putrinya dengan tatapan penuh kasih. "Kalau begitu, kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Pak Ustadz Abdul Karim mengajak Sherlina dan Agus menemui Kiai Hussein, yang dikenal memiliki ilmu tinggi dan sering membantu orang-orang yang mengalami kejadian aneh. Setelah mendengar cerita Sherlina, Kiai Hussein menatap Agus dengan tajam. "Agus, kau harus jujur. Apa yang telah kau lakukan selama ini?" Agus menunduk. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Aku memang telah berselingkuh, tapi aku tidak tahu kalau itu akan membuatku seperti ini." Sherlina menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Dia sudah menduga, tapi tetap saja hatinya sakit mendengar pengakuan itu. Kiai Hussein mengangguk pelan. "Selingkuh itu dosa, Agus. Tapi dalam kasusmu, ada sesuatu yang lebih besar. Kau pasti telah menyakiti seseorang, dan orang itu bukan orang biasa." Agus menatap Kiai Hussein dengan wajah ketakutan. "Apa maksud Kiai?" Kiai Hussein menutup mata sejenak, lalu berbisik pelan. "Ini bukan penyakit biasa. Ini adalah kutukan." Agus dan Sherlina terkejut. "Kutukan? Dari siapa?" "Kiai." Suaranya bergetar. Kiai Hussein menatap Agus dalam-dalam. "Kau pasti telah menyakiti seseorang yang memiliki ilmu. Seseorang yang tidak hanya sakit hati, tetapi juga ingin balas dendam." Sherlina memandang suaminya dengan perasaan campur aduk. "Mas, siapa wanita itu?" Agus menggelengkan kepala dengan panik. "Aku tidak tahu. Aku memang pernah dekat dengan beberapa perempuan, tapi aku tidak pernah menyakiti mereka sampai seperti ini." Kiai Hussein menghela napas panjang. "Coba pikirkan baik-baik, Agus. Seseorang yang kau tinggalkan, kau sakiti, atau kau permainkan perasaannya?" Agus berusaha mengingat kembali semua hubungan gelapnya. Ada banyak perempuan yang pernah ia dekati, tetapi sebagian besar hanya hubungan singkat yang tidak berarti baginya. Namun, tiba-tiba wajah seorang perempuan muncul dalam ingatannya. Sari. Sari adalah seorang perempuan cantik yang pernah Agus pacari diam-diam hampir setahun lalu. Berbeda dari perempuan lain, Sari tampak begitu tulus mencintainya. Ia bukan hanya terbuai oleh rayuan Agus, tetapi benar-benar menyerahkan seluruh hati dan perasaannya. Namun, ketika Sari mulai menuntut kepastian, Agus memilih pergi begitu saja. Ia memblokir nomor teleponnya, menghindari rumahnya, dan berpura-pura tidak mengenalnya lagi. Saat terakhir mereka bertemu, Sari menangis terseduh-seduh sambil memohon, "Agus, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Kau tidak tahu akibatnya." Saat itu, Agus hanya menertawakan kata-kata Sari. Ia tidak percaya pada hal-hal mistis. Tapi sekarang ia merasa tubuhnya menggigil ketakutan. "Kiai, mungkinkah ini ulah Sari?" tanyanya dengan suara serak. Kiai Hussein menutup matanya sejenak, merapal doa, lalu berkata, "Iya, perempuan itu yang melakukannya. Dan kau harus segera menemukan cara untuk menghentikannya." Agus kini tahu apa yang harus ia lakukan, mencari Sari dan meminta maaf. Tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ketika Agus mencoba mencari keberadaan Sari, tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia. Rumahnya kosong, dan para tetangga mengatakan bahwa Sari sudah lama pergi dari desa. "Aku mendengar dia pindah ke kota."
Tapi ada juga yang bilang dia pergi ke tempat orang pintar, ujar seorang tetangga. Agus semakin panik. Bagaimana bisa ia meminta maaf jika Sari sudah menghilang? Sementara itu, perutnya terus membesar dan semakin terasa menyiksa. Serlina yang masih setia mendampinginya, mulai merasa putus asa. Suaminya telah mengkhianatinya. Tapi ia tidak sanggup melihat Agus menderita seperti itu. Mas, kita harus menemukan Sari, atau mencari cara lain untuk menghentikan kutukan ini, katanya dengan mata penuh harap. Dengan bantuan Kiai Hussein, mereka mencari informasi ke berbagai tempat. Akhirnya, mereka mendapat kabar bahwa Sari tinggal di sebuah desa terpencil di pinggiran kota. Tanpa membuang waktu, Agus, Serlina, dan Kiai Hussein berangkat ke sana. Setelah berjam-jam perjalanan, mereka tiba di sebuah rumah kecil yang tampak sunyi. Pintu rumah terbuka sedikit. Sari, suara Agus bergetar. Perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya masih sama cantiknya, tapi sorot matanya dingin dan penuh kebencian. Kau akhirnya datang juga, Agus, katanya dengan suara datar. Agus berlutut di depan Sari. Air matanya jatuh, bukan hanya karena rasa sakit di perutnya, tapi juga karena penyesalan yang teramat dalam. Sari, aku mohon maaf. Aku telah menyakitimu. Aku telah melakukan kesalahan besar. Sari menatapnya tanpa ekspresi. Kau tahu, Agus, aku benar-benar mencintaimu. Aku memberikan segalanya untukmu. Tapi kau membuangku seperti sampah. Agus menangis. Aku bodoh. Sari, aku menyesal. Aku rela melakukan apa saja agar kau mau mengampuni aku. Sari tersenyum sinis. Penyesalanmu datang terlambat. Agus, Kiai Hussein melangkah maju. Anakku, dendam tidak akan membuatmu bahagia. Sakit hatimu sudah kau balaskan, tapi jika kau terus menyimpan kebencian, hidupmu akan penuh kegelapan. Mata Sari mulai berkaca-kaca. Ia menatap Agus yang sudah tak berdaya. Di dalam hatinya, ia merasa puas telah membalas perlakuan Agus. Tapi ada sesuatu dalam kata-kata Kiai Hussein yang mengguncang hatinya. Dendam tidak akan membuatnya bahagia. Perlahan, air mata mengalir di pipi Sari. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Baiklah, aku akan melepaskan kutukan ini. Tapi Agus harus berjanji, tidak akan lagi mempermainkan perempuan." Agus mengangguk cepat. "Aku berjanji, aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan ini." Sari merapalkan mantra dengan suara lirih. Udara di sekitar mereka terasa dingin. Perlahan, perut Agus yang tadinya membesar mulai mengecil. Rasa sakit yang selama ini menyiksanya perlahan menghilang. Agus terisak. Ia merasa seperti baru terlahir kembali. Sari tersenyum lemah. "Pergilah, Agus. Hidupmu masih panjang. Jangan sia-siakan lagi." Agus menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, Sari." Sari hanya tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Saat pintu tertutup, mereka tahu bahwa kisah ini telah berakhir. Setelah kejadian itu, Agus berubah total. Ia kembali menjadi suami yang penyayang, berhenti mabuk, dan tidak lagi main perempuan. Ia mulai lebih banyak beribadah dan membantu Serlina mengelola kebun serta sawah mereka. Serlina pun perlahan menerima perubahan suaminya. Meski hatinya pernah terluka, ia melihat ketulusan dalam diri Agus. Beberapa bulan kemudian, kebahagiaan mereka semakin lengkap. Serlina akhirnya hamil, sesuatu yang telah mereka nantikan selama 7 tahun. Agus menangis bahagia. Ia tahu, ini adalah hadiah atas penyesalannya. Pesan moral dari kisah ini, kita belajar bahwa kesalahan pasti akan mendapatkan balasannya, baik cepat maupun lambat. Jangan pernah bermain dengan hati seseorang, karena luka yang dalam bisa membawa kebencian yang sulit dipadamkan. Namun, kita juga belajar bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, selama ia benar-benar menyesali perbuatannya dan mau berubah. Dendam hanya akan membawa kegelapan dalam hidup. Memaafkan, meski sulit, adalah cara terbaik untuk menemukan kedamaian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau kamu suka, share ke teman-teman kamu,
dan tentunya subscribe, supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami.